Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadan. NIM 2019 53030. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang determinan. Sebelumnya kami akan isi dari materi kami adalah pengertian determinan. Setelah itu perhitungan determinan matrik bujur sangkar, sifat-sifat determinan, menghitung determinan menggunakan sifat-sifat determinan, aplikasi determinan pada geometri, dan latihan soal. Untuk pengertian determinan sendiri, determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya menurut rumus tertentu. Simbol determinan itu seperti ini. Jika nilai determinan sama dengan 0, maka matrik bujur sangkar tersebut adalah singular, artinya tidak memiliki inverse. Jika nilai determinal tidak sama dengan 0, maka berarti matrik A tersebut non-singular, yaitu matrik tersebut punya inverse. Perhitungan determinan matrik bujur sangkar. A. Determinan matrik ordo 2x2. Di sini perhitungannya cukup mudah. Jadi baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris kedua kolom kedua. Setelah itu dikurangi dengan baris pertama kolom kedua dikali baris kedua kolom pertama. Setelah itu determinan matrik ordo 3x3. Di sini untuk menghitung determinan matrik ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Yang pertama adalah salin kembali kolom ke-1 dan ke-2, kemudian ditempatkan di sebelah kanan tanda determinan. Berarti kolom pertama adalah A11, A21, A31. Setelah itu kolom kedua adalah A12, A22, dan A32. Setelah itu disalin di sebelah dari matrik. Kemudian langkah selanjutnya hitunglah jumlah hasil kali elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Nyatakan jumlah hasil kali dengan plus. Jadi A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dan dikali A32. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk perhitungan dari metode Sarus bagian kedua, itu hitunglah jumlah hasil kali jumlah elemen-elemen pada diagonal sekunder dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Nyatakan jumlah hasil harga tersebut dengan A minus. Jadi itu untuk tahap keduanya setelah tadi dihitung secara menurun, secara panah turun dari diagonal utamanya, sekarang ke diagonal sekunder dari yang paling bawah ya, seperti panah itu ke atas. Jadi kalau dari contoh itu dari A, determinan A sama dengan dari ini kan ordernya 3x3, dari A31 dikalikan A22 dikalikan A11 kayak gitu. Jadi untuk determinan A minusnya itu seperti ini. A31 dikalikan A22 dikalikan A13. Nah, kan kemudian seperti itulah. Kemudian selanjutnya, nah kalau mencari determinan berarti ntar determinan yang pertama tadi yang plus dikurangi dengan determinan yang minus yang kedua tadi. Ya rumusnya seperti ini. A plus dikurangi A minus kan gitu. Determinan A sama dengan A11 kalikan A22 kali A33 maaf, ditambah A12 dikali ditambah A12 dikalikan A ini kayak burung buka lagi bla 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 seperti ini, tambah
terus kemudian dikurangin A31 kali A22 dikalikan A13 ditambah A32, jadi dan hasilnya berapa dikalikan terus ditambah seperti ini sih. Kemudian ini cara yang minor dan kofaktor nih. Minor dan kofaktor jika A, jadi untuk minor kofaktor itu metode yang kesekian untuk cara perhitungan matriks. Contohnya seperti ini. Kalau seperti yang tertulis, matriks A dengan elemen-elemen baris ke I dan elemen kolom ke J dibuang. Jadi itu contoh itu ada nanti contohnya nanti aja, kita jelaskan dulu. Untuk yang kedua itu determinan matriks ordo n kali n. Determinan matriks ordo n kali n dihitung menggunakan teorema Laplace. Itu nanti teman saya. Jadi untuk contoh dari si matriks minor dan kofaktor ya, bentar, kita langsung jelaskan saja. Nah, jadi gini, andaikan A berdimensi n, determinan dari submatrik yang berdimensi n-1 disebut minor. Jadi n minor itu dari submatrik dengan menghilangkan baris ke R dalam kolom ke S. Jadi baris sama kolomnya dihilangin. Jadi contoh seperti ini, kayak di layar kan ordo 3x3 A sama dengan A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33 kan. Oke. Jadi kalau kita mau mencari contoh, kita mencari matriksnya 11 ya. Jadi itu dari angka 11 tadi, A11, kita untuk baris dan banjarnya itu ditutup seperti ini. Jadi A11, A12, A13, kemudian A11, A21, A31 itu ditutup semuanya, nggak dipakai. Yang dipakai itu yang terbuka. Jadi yang dipakai nanti ada yang dihitung adalah A22, A23, A32, A32 dan A33 seperti ini. Nah, nanti untuk perkaliannya itu ABO C ADO C ABO ADO min CD. Seperti itu. Jadi seperti yang di samping ini sama dengan A22, A32 dikurangin A23 min A32 seperti itu. Untuk matriks A sama halnya nanti kalau kita mencari yang untuk mencari matriks 32 nya kan, contoh kita ngambil mencari matriks 32 seperti ini. Dan ntar yang ditutup itu yang matriks 32 ke atas yang sekolom ini di baris banjar ya, A32, A22, A12 ini ntar sebanjar sama si 32 ini tutup nggak dipakai. Kemudian A31 dan A33 juga ditutup karena dia satu baris dengan A32. Jadi yang dipakai ntar A11, A21, A13 dan A23 seperti ini. Kan? Untuk matriks A di berdimensi 3 tersebut ada beberapa minor. Tentu saja matriks tersebut mempunyai 9 minor. Untuk selanjutnya itu kofaktor. Kofaktor itu yang berhubungan dengan minor MRs, ya, hampir sama dengan minor tadi, tapi ini kayak setelahnya, kayak penjumlahannya bagaimana seperti itu. Jadi kofaktor yang berhubungan dengan minor MR adalah CRS. Nah, seperti ini yang di layar untuk rumusnya. Cara yang digunakan sama, A sama dengan 21A, 21 min 2, 13 min 1, min 1, 4, 1. Oh, jadi ada ordo 3x3 di sini. Pertama kita cari C11-nya kan. C11 itu di sini digunakan adalah angka 2 ini. Ini adalah C11-nya. Volumenya sama semuanya. Jadi sama seperti yang tadi, jadi tutup dulu yang pertama. Bagian satu baris dari angka yang dicari itu ditutup, terus satu banjar dengan angka yang dicari juga tutup. Jadi yang dipakai di sini cuma 3, 4, min 1 dan 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 7 setelahnya kan.
Jadi kayak 3 ke 1, 4 ke min 1, seperti itu cara hitungnya. Ke yang kedua sama, cara yang sama juga digunakan di bawah ini untuk yang kedua itu untuk mencari yang angka 1. Jadi 2 ini tutup, ini 2 juga tutup, jadi yang dipakai cuma 1, 4, min 2, 1. Seperti ini. Sama dengan berapa? Min 1 dikali 9 sama dengan min 9. Min kali plus sama dengan min. Betul kan? Kemudian cara yang ke C13 juga sama. Untuk mencari min 1 di sini, maka yang ditutup adalah 21 min 1 tutup, 4 1 juga tutup. Yang dipakai cuma 1, 3, min 2, min 1. Jadi untuk memudahkan menggunakan cara minor dan kofaktor itu, tutup bagian yang akan dicari. Contoh kita cari A1, berarti nanti A1, A2, A3 tutup, A1, B1, B3 juga ditutup. Jadi yang dipakai cuman B2, C3, B2, C3, B3, C3-nya sih. Maaf, B2, B2, C2, C2, B2, C2, B3, C3 itu yang dipakai. Jadi yang satu baris dengan satu banjar dari angka yang dicari itu nggak dipakai, seperti itu. Kemudian hasilnya nanti akan dijumlahkan. Jadi dari yang pertama tadi yang A1, B1, C1 nya berapa, semuanya dijumlahkan, hasilnya jadi sekian seperti yang ada di layar. Melanjutkan presentasi sebelumnya, pada slide ini ada teorema Laplace. Teorema Laplace adalah salah satu metode untuk mencari suatu determinan pada matriks. Contohnya determinan A sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Dengan I sembarang disebut ekspansi baris ke J, atau dengan J disebut ekspansi kolom ke J, dan kofaktor AIJ adalah kofaktor dari AIJ. Contoh menghitung determinan dengan teorema Laplace dengan ekspansi kolom ke 1. Hitunglah determinan A 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 7. Kita ingin menguraikan menurut kolom 1. A11 sama dengan 1. A baris 2 kolom 1 ada sama dengan 2. A baris 3 kolom 1 sama dengan 1. Mencari kofaktornya itu ada 3, 4, 5, 7 sama dengan 1, 2, 3, 5, 7 sama dengan 1, 2, 3, 3, 4 sama dengan min 1. Jadi determinan A sama dengan 1.1 ditambah 2.1 ditambah 1 kali min 1, yaitu sama dengan 2. Secara singkat juga bisa ditulis seperti paling bawah ini, determinan A sama dengan plus 1, 3, 4, 5, 7 min 2 dikali 2, 3, 5, 7 ditambah 1 kali 2, 3, 4, yaitu sama dengan 2. Contoh menghitung determinan dengan teorema Laplace dengan ekspansi baris ke 1. Hitunglah determinan A 1, min 2, 3, 4, min 2, 3, 2, 5, min 1. Kita ingin menguraikan menurut baris ke 1. Baris ke 1, kolom ke 1 sama dengan 1, baris 1 kolom 2 sama dengan min 2,
baris 1 kolom 3 sama dengan 3. Untuk kofaktor baris 1 kolom 1, min 2, 3, 5, min 1 sama dengan min 13. Min 4, 3, 2, min 1 sama dengan 10. 4 min 2, 25 sama dengan 24. Jadi determinan A sama dengan 1 min 1 dikali min 13 ditambah 2 dikali 10 ditambah 3 kali 24 sama dengan 39. Yang ketiga ada sifat-sifat determinan. Nilai determinan tidak berubah bila semua baris diubah menjadi kolom atau semua kolom diubah menjadi baris. Dengan kata lain, determinan A sama dengan determinan A transpose. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jika dua baris atau kolom dipertukarkan tempatnya, tanda determinan akan berubah. Pada suatu determinan, terdapat dua baris atau dua kolom yang identik, maka harga determinan atau nilainya sama dengan 0. Bila nilai determinan tidak berubah, jika elemen-elemen sebuah kolom atau baris ditambah atau dikurangi dengan suatu kelipatan nilai real dari elemen-elemen baris atau kolom lain, besar determinan menjadi kali suatu baris atau kolom dikalikan dengan skalar. Apabila semua unsur dalam suatu baris atau kolom dikalikan dengan skalar, apabila semua unsur dalam suatu baris atau satu kolom sama dengan 0, maka harga determinan sama dengan 0. Jika suatu matriks merupakan matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka hasil determinannya merupakan hasil kali dari elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya. 4. Menghitung determinan menggunakan sifat-sifat determinan. Yang pertama, determinan dari matriks dan transposnya adalah sama. Determinan A 7, 3, min 4, 2, hasilnya 26. Jika ditranspos menjadi 7, min 4, 3, 2, hasilnya akan sama, yaitu 26. Akibatnya semua sifat determinan berlaku secara baris dan secara kolom. Yang kedua, matriks persegi yang mempunyai baris kolom 0, determinannya adalah 0. Kalau determinan B 2, 1, min 3, 0, 0, 0, 7, 6, 5 sama dengan 0. Untuk determinan C 2, min 2, 0, 6, 5, 0, 7, min 8, 0 sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Niken Agita Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Najemul Faiz. Menghitung determinan menggunakan sifat-sifat determinan. Yang ketiga yaitu dengan determinan dari matriks persegi A yang salah satu baris atau kolom dikalikan dengan skalar K, maka determinan berubah menjadi K determinan A. Contoh matriks dari determinan A, baris ke-1 kolom ke-1 bernilai 2, baris ke-1 kolom ke-2 bernilai negatif 3, dan baris ke-2 kolom ke-1 bernilai negatif 1, serta baris ke-2 kolom ke-2 bernilai 4, menghasilkan determinan 5. Jika baris ke-2 dikalikan 7, maka baris ke-2 kolom ke-1 bernilai negatif 21 dan baris ke-2 kolom ke-2 bernilai 28. Sedangkan semua baris pertama bernilai tetap, sehingga determinan A sama dengan 35. Suatu determinan jika salah satu baris atau kolomnya 0 dan mempunyai faktor yang sama, maka dapat difaktorkan. 4.
determinan suatu matriks yang salah satu baris atau kolomnya diukur dengan baris atau kolom yang lain, maka nilai determinan matriks tersebut berubah menjadi negatif dari determinan semula. 5. Determinan dari suatu matriks persegi yang mempunyai dua baris atau kolom yang sama adalah sama dengan 0. 6. Determinan dari suatu matriks persegi yang salah satu barisnya atau kolomnya mempunyai kelipatan dari baris atau kolom yang lain adalah sama dengan 0. 7. Determinan dari matriks persegi A sama dengan AIJ berdimensi n yang baris ke I, kolom ke J terdiri dari elemen-elemen yang dapat diuraikan menjadi dua suku binomium. Maka determinannya sama dengan determinan A yang baris ke I, kolom ke J diganti dengan suku binomium yang pertama ditambah determinan A yang baris ke I, kolom ke J diganti dengan suku yang kedua. 8. Determinan suatu matriks persegi yang tidak berubah nilainya jika salah satu baris atau kolom ditambah dengan kelipatan baris atau kolom yang lain. 9. Determinan dari matriks segitiga adalah sama dengan produk hasil kali elemen-elemen diagonalnya. Gunakan sifat determinan untuk menghitung. Gunakan sifat ke-8 untuk mereduksi matriks menjadi matriks segitiga. Kemudian gunakan sifat ke-9.